ada pertanyaan ya. Ada orang yang ingin mengadakan khataman Al-Quran di rumahnya karena ada hajat, terutama menjelang puasa gitu ya. Sedangkan yang diundang itu seorang hafid. Ternyata Al-Hafid ini tidak bersedia karena kebetulan beliau juga ahli dagang di pasar dan menjawab, mohon maaf gitu ya, saya tidak bisa karena ini pasarannya rame. Kalau saya tinggalkan pasar itu, saya tidak dapat uang untuk keperluan. Ya mungkin itu manusia. Pertama begini, orang membaca Al-Quran minta dibayar itu boleh dan halal. Begitu ya. Sebenarnya ibu yang bertanya itu perlu tanya kepada Al-Hafid, orang yang hafid tadi itu. Tanyanya begini, Pak Ustadz kalau hari seperti sekarang ini, mungkin istilahnya megengan itu Bu ya. Orang Jawa itu mengatakan megengan itu 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Sebelum puasa Ramadan. Memang laris-larisnya dagangan itu ya. Mestinya bertanya yang mengundang ini, Pak Ustadz kalau jualan di pasar buka dagangan itu kalau pas hari seperti gini diperkirakan dapat berapa uang rezeki? Maka kalau Pak Ustadz tersebut mengatakan rata-rata aku kalau buka di hari ini sesuai dengan kebiasaan itu aku dapat rezeki 10 juta. Maka perlu ibu yang undang mengatakan, baik Pak Ustadz tidak perlu buka toko, tapi Pak Ustadz saya bayar baca khatmul Quran itu 15 juta. Mestinya begitu. Sehingga Pak Ustadz ini tidak kehilangan maisyahnya. Begitu. Tapi kalau yang undang ini pelit, masa baca Quran aja minta 15 juta, yang undang yang lain saja. Begitu. Karena setiap orang itu kan ada kepentingan sendiri. Bagaimana misalnya nih, untuk menghidupi istri dan anaknya selama bulan Ramadan, ya dia sang ustadz ini cuma diundang oleh ibu tersebut hanya dikasih uang 500.000, sedangkan dia memerlukan uang dalam 1 bulan ini 10 juta. Apa ya cukup? Apa yang tidak menjadi madharat bagi ustadz tersebut? Ya kalau istri dan anaknya nggak jadi mati. Kalau mati kan berdosa justru. Begitulah. Jadi masyarakat juga harus tahu ya bagaimana sih menempatkan seorang hafizul Quran kalau diundang, gitu ya. Ini pertama. Yang kedua, hafizul Quran itu ada kalanya memang dirinya sudah kaya, sudah mampu. Kalau memang sudah mampu dan memperkira-kirakan bahwa untuk 1 bulan ke depan dia bisa makan untuk istri dan anak-anaknya, dia sudah berkecukupan karena memang sejak menghafalkan Al-Quran dia ini menjadi anaknya orang kaya, maka adalah yang ahli Quran ini mengalah kepada masyarakat. Begitu. Jadi masyarakat tidak boleh minta menangnya sendiri, tidak mau ngurusi kehidupan ustadz-ustadz. Ya, ahli Quran. Ya nggak boleh begitu. Kadang-kadang masyarakat kita Bu, repotnya ini masyarakat kita. Orang yang ngajar Al-Quran itu kalau mengajarkan, mohon maaf, digaji cuma murah, 200.000 misalnya. Tapi kalau kursus bahasa Inggris, kursus mengemudi, bahkan kursus musik, latihan piano bisa bayar 3 juta. Tidak sayang mengeluarkan uang 3 juta hanya untuk urusan duniawi, tapi begitu sayangnya mengeluarkan uang untuk memperdalam bacaan Al-Quran. Ini sering terjadi di masyarakat. Jelas Bu? Jelas? Baik, mudah-mudahan ada negosiasi yang baik antara masyarakat yang memerlukan mengadakan tahfidzul Quran dengan orang-orang yang ahli Al-Quran. Itu harapan saya.
Mudah-mudahan manfaat.